Halo semuanya, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JPRH. Akhirnya, laga yang kita tunggu-tunggu akan segera kita saksikan. Persib Bandung akan menghadapi Borneo FC pada tanggal 15 nanti. Wow, kalau kata orang Sunda, ini mah laga hajatan gitu ya. Karena siapapun yang menang, maka akan berpesta. Kalau Persib Bandung menang, teman-teman, maka bisa saya prediksikan 50% tiket untuk hat-trick juara di musim ini itu bisa kegenggam. Namun kalau Borneo menang, tentunya jarak poin dengan Persib semakin terkikis dan napas mereka untuk mendapatkan juara itu semakin panjang. Namun kalau seri, ya tentunya intensitasnya akan sama seperti saat ini, gitu ya. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman silakan tekan tombol like dulu, tekan tombol subscribe dulu, dan tuliskan ya pendapat kalian di kolom komentar tentang prediksi laga Borneo FC versus Persib Bandung. Nah, di tanggal yang sama juga, teman-teman, akan ada laga penting juga, yaitu laga Persija Jakarta versus Dewa United. Nah, ini pun gak kalah menentukannya gitu. Karena kalau kita lihat klasemen saat ini, Persib berada di peringkat pertama dengan 57 poin, Borneo di peringkat kedua dengan 53 poin, dan Persija di peringkat ketiga dengan 51 poin. Nah, kalau Persib Bandung dan Borneo itu seri dan Persija menang, nah maka kebayang nggak selisih poin itu semakin dekat gitu ya. Namun misalnya kalau Persija kalah, Persib menang, wah itu seperti yang saya katakan tadi bahwa tiket untuk hat-trick juara itu sudah kegenggam. Ya, kalau Borneo menang dan Persija menang, ya sama-sama saja gitu ya. Jadi persaingannya akan semakin menentukan dan saya bisa prediksikan sampai dengan pekan ke-34 nanti itu kemungkinan akan terus berlangsung. Ya, coba kita lihat dulu teman-teman statistik pertemuan antara Persib Bandung dan Borneo ini. Terakhir laga di Stadion Segiri Samarinda itu berakhir dengan seri, teman-teman, ketika pas di musim kemarin ya, Persib Bandung menahan imbang Borneo FC dengan skor 2-2. Sedangkan di musim ini, tepatnya di putaran pertama, Persib Bandung berhasil menaklukkan Borneo FC dengan skor yang sangat begitu fantastis dengan skor 3-1. Sekaligus pada saat itu Borneo juga mampu atau tim pertama yang mencetak gol ke gawang Persib Bandung di GBLA. Sampai saat ini hanya Borneo yang mampu menjebol gawang Persib di GBLA lewat golnya Vinicius pada saat itu. Nah, meskipun secara track record pertemuan gitu ya, Persib ini sangat begitu dominan ketika menghadapi Borneo FC. Namun kembali lagi teman-teman, kalau misalnya berkaca di laga sebelumnya ketika Borneo FC menahan imbang Persija Jakarta, saya rasa mental juara Borneo itu kuat gitu. Ya, kalau Persib sih gak usah kita pertanyakan lagi, sudah pasti ya. Dengan skuad yang sangat begitu luar biasa mewahnya gitu, dan juga mereka back to back juara juga, pastilah mental juara mereka itu sudah kuat fondasinya gitu. Namun saya melihat ada sesuatu yang berbeda di Borneo FC di musim ini. Ya, kita tahu sendiri lah, Borneo di awal musim itu 11 laga tidak terkalahkan, teman-teman. Ya, meskipun mereka tuh setelah melewati 11 laga pada saat itu mereka kalah perdana oleh Bali United kalau nggak salah gitu ya. Lalu juga kalah ya, hingga pada akhirnya mereka di laga kemarin tuh melawan Persija mereka bisa menahan imbang di JIS dengan skor 2-2. Itu merupakan sebuah mentalitas yang nggak mudah untuk dimiliki. Dan bahkan di konten sebelumnya saya mengatakan gitu ya, bahwa antara Persija dan Borneo yang lebih kuat secara mental itu adalah Borneo. Nah, di laga Persib nanti ya sudah jelas dan pasti motivasi pemain Borneo FC itu akan berlipat ganda gitu. Saking berlipat-lipatnya. Gitu ya. Karena ini merupakan kesempatan emas bagi mereka gitu ya untuk mendapatkan gelar juara. Setelah di musim kemarin tepatnya ketika sistem BRI Super League itu menggunakan final gitu ya, ada finalnya Championship Series ya, musim 2023 ya, 23-24 gitu. Nah, mereka kan juara di akhir musim tuh. Namun itu bukan juara resmi gitu ya, hanya juara di putaran pertama saja. Nah, saat ini pun mereka punya kesempatan gitu ya, punya kesempatan bagus sekali untuk mendapatkan gelar juara. Nah, masa iya mereka lewatkan? Gitu aja simpelnya gitu. Motivasinya itu akan sama seperti di laga melawan Persija, itu Borneo akan tampil seperti itu. Gitu. Nah, sedangkan Persib Bandung dengan berbagai pengalaman yang mereka miliki, bahkan Persib juga sudah punya pengalaman di level Asia. Nah, jadi Persib sudah lebih paham satu level di atas Borneo. Gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikan laga padat ini, bagaimana cara mendapatkan poin di laga ketat ini, di laga menentukan ini, itu Persib sudah punya datanya, sudah punya catatannya, apa yang harus dilakukan ketika ingin mendapatkan poin di Segiri Samarinda. Itu. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh Borneo. Nah, jadi beda kan? Secara mental Persib juga dapat, secara mental Borneo juga kuat, namun ada satu hal yang tidak dimiliki oleh Borneo, yaitu pengalaman. Iya, betul sekali ya.
Oke, selanjutnya teman-teman, kalau kita melihat rekor pertemuan Lapundes, ya, apabila Lapundes dan Bojan Hodak, ketika saya cari datanya, ternyata Lapundes ini belum sama sekali bisa mengalahkan Bojan Hodak. Ya. Dari 5 pertemuan, ya, 3 kali berakhir dengan seri dan 2 kali berakhir untuk kemenangan Maung Bandung. Nah, jadi Boy Hodak pun nampaknya sudah punya nih data-data tentang Lapundes. Ya. Dan menariknya, kedua pelatih ini punya ciri khas bermain yang sama, yaitu bermain atraktif. Gitu ya. Kalau di awal-awal biasanya kan Persib itu menekan tuh dengan position ball gitu ya, direct ball, switch play, permainan switch play juga diakhiri dengan crossing yang tajam ke kotak penalti ataupun terobosan-terobosan, dan bahkan di 2 pertandingan terakhir Persib Bandung sudah memainkan gaya permainan 1-2 tiki taka. Gitu ya. Nah, itu pun sama dengan Lapundes. Lapundes pun seperti itu. Gitu. Ketika sudah menang nih, misalnya Persib sudah menang, Borneo sudah menang, mereka pasti menjaga pertahanan mereka dengan memainkan permainan low block, ya, bertahan, dan pada akhirnya mereka mengandalkan transisi cepat atau counter attack. Nah gitu, itu kedua pelatih ini adalah mirip-mirip teman-teman, baik secara skema permainan ataupun dengan ciri khasnya masing-masing itu mirip-mirip. Nah, kondisi pemain dari masing-masing tim tentunya Borneo FC sangat siap 100%, namun Persib Bandung agak sedikit minus karena di laga nanti akan tanpa Tom Haye, ya, yang menerima akumulasi kartu kuning, serta tanpa Sergio Castel yang sedang menderita cedera di bagian rusuknya. Nah, jadi aduh ya, Persib tanpa Tom Haye itu bagaikan apa ya, sayur tanpa garam gitu ya. Karena gini, ciri khas permainan Persib di musim ini besar perannya itu ada di Tom Haye. Dengan permainan bola-bola, tiba-tiba Tom Haye kan memberikan bola ke samping kanan, ke kiri, dengan bola-bola diagonalnya, dengan terupas-terupasnya, dengan umpan yang sangat tajamnya. Nah, gak ada Tom Haye, itu Persib kehilangan sosok profesor di lini tengah, pengatur serangan, ya, penjaga kestabilan permainan, gitu ya. Namun kabar baiknya adalah di dalam 2 pertandingan terakhir, ya, Tom Haye kan absen tuh ketika melawan ketika melawan Madura tuh, ya, absen kan Tom Haye. Nah, di sana diperankan oleh Berginho, ya kan, yang mana Berginho pun mampu tampil sangat luar biasa, ya. Dengan berperan sebagai pemain nomor 10 atau playmaker, dan saya rasa ya alhamdulillah gitu ya, ketika tidak ada Tom Haye, Berginho sedang on fire. Nah, ini menjadi kabar baiknya untuk teman-teman Boboto. Jadi saya rasa meskipun tidak ada Tom Haye, Persib pun akan tampil beringas di lini tengah. Selanjutnya dari segi taktikal teman-teman, maka di laga nanti saya rasa akan terjadi pertarungan yang sangat sengit di berbagai posisi, khususnya di lini depan dari masing-masing tim. Di Borneo, ya, ada Juan Pila yang memang saat ini sedang on fire. Wah, ini Persib harus waspada ya tentang pergerakan pemain ini. Lalu juga ada Peralta, ya, yang mana saat ini dia ini menjadi top skor sementara bagi Borneo FC. Juga ada Obieta yang mana di laga melawan Persebaya Surabaya ketika Borneo menang 5-1, itu pun menjadi pemain yang sangat luar biasa penampilannya. Nah, uniknya ketiga pemain ini akan berhadapan dengan gelandang-gelandang brutal gitu ya, dari Persib Bandung. Akan berhadapan dengan Frans Putros, akan berhadapan dengan Mark Klok, ya, lalu juga Luciano, Barba, ya, Mat Ricardi. Itu mereka akan saling bertemu tuh, ya, di lini pertahanan Persib Bandung dan di lini depan dari Borneo FC. Nah, sedangkan di lini depan Persib Bandung pun saya rasa tidak kalah beringasnya, tidak kalah brutalnya gitu ya. Kan ada Berginho, ya. Pasti Tom Haye gak ada Berginho pasti tidak akan langsung turun sebagai starter dari awal. Bahkan dia pun akan, menurut saya, akan bermain full sampai akhir. Gitu ya. Dan Borneo di laga ini melawan mantannya gitu ya. Dan saya rasa ini menjadi tantangan tersendiri lah bagi Borneo, bagi Berginho gitu. Lalu juga ada Andrew Yung, pasti Andrew Yung jadi starter gitu. Karena dia di laga terakhir mencetak 2 gol ya. Biasanya kalau pemain kan sudah mencetak sedang bagus, mencetak gol terus, itu pasti akan terus dimainkan. Nah, lalu juga Beckham Putra yang tampil solid pun di laga melawan Persebaya Surabaya. Gitu ya. Lalu ada Baros pun, ya, yang memang meskipun di laga melawan Persik ini Baros ini turun di babak kedua, namun saya rasa pemain ini pasti akan main juga gitu. Namun kembali lagi, ini berdasarkan line up yang akan ditentukan oleh kedua pelatih, dan saya agak ya kurang lebihnya akan sama lah ya line up-nya gitu. Lapundes akan mirip-mirip seperti di laga melawan Persebaya Surabaya. Persib akan mirip-mirip template-nya seperti di laga melawan Persik Kediri. Kunci permainan ini, siapapun yang bisa memaksimalkan di 15 menit pertama, wah, maka tim itu besar kemungkinan, ya, belum tentu, namun besar kemungkinan akan memenangkan pertandingan.
Biasa kan sepak bola itu titik rawannya 15 menit awal, 15 menit akhir, 15 menit awal babak kedua, 15 menit akhir babak kedua. Nah, itu biasanya menit-menit rawan tuh ya dalam sepak bola. Nah, tim yang bisa memaksimalkan di menit-menit rawan itu besar kemungkinan, namun masih belum tentu, namun besar kemungkinan akan memenangkan pertandingan. Dan untuk sementara untuk prediksi skornya biasakan saya selalu lantang gitu ya. Oh, ini akan menang ya. Dan alhamdulillah gitu ya, menang gitu ya kebanyakannya. Namun di laga ini saya agak sedikit gimana ya? Bukan ragu sih, tapi lebih saat ini saya melihat kekuatan tim ini masih sama gitu ya. Saya belum melihat titik celah yang bisa memang menjadi apa ya, faktor kekalahan dari masing-masing tim. Dan sementara saya prediksikan masih 50-50 atau 50-50 gitu ya, atau seri lah gitu ya untuk sementara waktu. Gitu ya teman-teman. Jangan lupa tuliskan juga prediksi skor kalian di kolom komentar. Kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.